Dalam kitab Ta'limut Ta'lim di halaman 50 bagaimana Imam Zarnuji menjelaskan ternyata seseorang yang menuntut ilmu itu diperlukan juga wa kana fi zamanil awwal yata'allamuna al-hirfah summa yata'allamuna ilma. Di zaman dahulu kalau orang menuntut ilmu, seorang pelajar santri itu, beliau itu mempelajari pekerjaan, bisnis, dagang atau apapun yang membuat dia tidak pangku tangan, tidak meminta, tapi bagaimana dia bisa membuat memperoleh ilmu tapi lewat tangannya sendiri. Kemampuan itu diberikan karena kesungguh-sungguhannya. Ya tambal hirfah, apalagi di zaman era digital seperti ini, Gen Z ya, generasi kamu ini harusnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan, ya menciptakan pekerjaan dengan cara ya berbagai macam. Sekarang kan banyak channel YouTube ya, kita belajar ya kan, atau bisa bikin konten positif yang bermanfaat misalnya, atau yang lain-lain. Ya awalnya memang kita mencari, ya tapi lama-lama jadi apa? Rasulullah itu kan pernah jadi karyawan Khadijah, tapi lama-lama beliau menjadi perusahaan sendiri. Kehebatannya akhlak yang mulia itu merubah segala-galanya. Summa yata'allamul ilma, kemudian belajar ilmu. Jadi belajar pekerjaan lalu belajar ilmu. Hatta la yat'amu fi amalin nas. Tetapi ya dengan begini dia tidak tamak terhadap harta manusia, tidak rakus terhadap harta. Karena harta ini hanya untuk bagaimana dia bisa menuntut ilmu, ya beli kitab, belajar dan tidak berpangku tangan. Wafil hikmah, dalam sebuah kata-kata hikmah, manistagna bimalin nas iktaqarra. Siapa orang yang mengharapkan harta orang lain, ya iktaqarra, maka dia fakir. Nah itu tuh. Kalau dia berpangku tangan, meminta-minta, dia orang fakir. Orang fakir. Ya, orang yang hanya mengharapkan harta orang lain, tidak berusaha. Pernah Abi jelasin ada 8 bentuk jenis rezeki. Ini diingetin lagi ya. Pertama, rezeki itu ketentuan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Semua makhluk Allah di muka bumi ini rezekinya dijamin oleh Allah. Makanya jangan gelisah tentang rezeki. Yang kedua, rezeki itu mesti dijemput. Walaupun sudah dijamin tapi mesti dijemput. Dengan cara apa? Sesuai kemampuan kita. Karena kita masih nyantri, masih belajar, dijemput, bilang kepada orang tua kita butuh. Tetapi butuhnya ini jangan untuk hal-hal yang mudorot. Tadi Abi ke lantai 3 lihat, ini pasti ada yang ngerokok nih. Siapa yang ngerokok? Nggak tahu siapa. Itu puntung rokoknya, Abi nggak mau foto, tapi ada banyak sekali puntung rokoknya di lantai 3 yang paling atas. Kan udah dibilangnya, lebih baik jangan jadi Santi Kolbun Salim masih ngerokok, kecuali ya bayarnya di sini 2 juta bolehlah rokok Abi ya. Untung rokok banyak banget. Abi tanya ke tukang, bukan saya Ustaz, katanya. Nah, bukan. Ya, untung rokok siapa tuh? Lantai 3 paling pojok, yang karangan sekarang nggak ada orang. Siapa? Tolong aja seletin siapa tuh yang ngerokok ya. Laporin ya. Nah, mudah-mudahan sih orang udah keluar tuh yang kemarin keluar kan. Oh itu bisa sebungkus 2 bungkus, orang banyak banget sih. Abi buang di sampahnya di tempat sampah di atas lantai 3. Ya, jadi kalau orang masih mengharap orang lain minta, gimana? Jadi rezeki karena jemput ya, kita jemput dengan kemampuan kita. Kita masih minta, silakan minta. Kalau lihat beasiswa ya kita harus tetap dapat beasiswa. Misalnya. Yang ketiga, rezeki karena istighfar. Semakin banyak istighfar, maka semakin banyak rezeki. Ya, dengan istighfar. Ya, banyakin istighfar. Yang keempat, rezeki karena bertakwa. Makanya kenapa di sini Abi mewajibkan 5 waktu di masjid, di musola.
Di kampus kamu lagi kuliah, ada ajan, ya sholat di masjid kan, Masjid Al Yarmuk gitu kan. Kalau di sini ya sholat di musola. Jangan sampai berkali-kali bilang sholat di kamar. Kalau sholat di kamar, besok-besok Abi beliin mau kena warna pink. Berarti bukan laki-laki sejati, laki-laki solehah namanya. Ya, sholatnya di musola. Setelah sholat ngajar ngaji. Ini boro-boro ngajar ngaji, sholat aja nggak di musola, nggak di Kolbun Salim. Ngajar ngaji ya lihat orang itu juga. Ya, padahal ngajar ngaji itu nanti kamu akan dapat hal-hal yang di luar dugaan. Ilmu itu justru ngajar. Coba deh. Ini ada beberapa orang Abi lihat belum pernah ikut ngajar ngaji. Ya Allah, ada apa? Yang lain apa ikut ngajar ngaji? Kecuali di kampus. Ngajar sore enggak, maghrib enggak, habis sisa enggak, habis subuh juga enggak ngaji juga. Aduh, mana? Nah ya, jadi Abi nggak pengen santri banyak ya. Lebih baik santri 5 orang tapi gampang diatur daripada santri ribuan orang tapi susah diatur. Ya, jadi sekali lagi begitu ya ketegasan Abi ini ya. Tetapi bukan untuk Abi, sekali lagi, bukan untuk Abi. Bukan karena Abi benci. Kalau benci berarti kan bukan anak Abi kan. Makanya manggil Abi itu kan ayahku kan, Abi itu ayahku. Jadi pengganti ayah kamu di rumah. Jadi berubah nanti setelah dari sini ada perubahan dahsyat. Coba dah setiap malam tahajud. Wow, perubahan dahsyat. IPK tuh jangankan 3,5, 3,9 pun pasti kamu dapat. Coba deh. Kalau setiap malam tahajud. Karena intinya tahajud dulu. Kalau tahajud udah, yang bawahnya bisa nyusul. Lagi sampai 7-7-nya. Almarhum ini 7-7-nya nih. Ya, dari sanawiyah. Dari sanawiyah umur 12 tahun sudah melaksanakan 7 sunnah Nabi. Masya Allah. Dahsyatnya nanti ketahuan ya dinilai, di akhlak, di mana-mana. Rezeki akan mudah. Itu bertakwa kan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kemudian rezeki karena anak, karena nikah, karena anak, karena sedekah. Ya, semakin banyak sedekah, makanya semakin banyak rezeki. Ya, nggak mampu dengan duit kan sedekah dengan tangan. Kotor kamar bersihin, WC kotor bersihin. Ya, alhamdulillah. Ya, masya Allah. Tadi sempat bersihin kamar mandi di bawah, masih kotor, masih bau, masya Allah. Itu masih banyak binatang-binatang. Apa sih susahnya gitu ya? Subhanallah. Jadi tiga penyakit ini masih banyak di santri Kolbun Salim ini. Kurap, kurang rapi, kutil, kurang teliti, dan kuman, kurang iman. Ya itu. Maka kan dilatih, naruh sendal dilatih, ya. Jadi jangan dibawa akhlak buruk di rumah ini ke sini gitu ya. Justru kamu harus berubah lah ya. Ya, perubahan itu dari diri sendiri, dari hal yang kecil, mulai saat ini berubah. Insya Allah ya berubah. Kemudian apalagi kata kitab talim ini, wal alim ijakana tomaan layab kalau hurmatul ilmi. Betul, orang alim saja, ilmunya tinggi dia, profesor mungkin atau kiai ajengan, tetapi tidak akan kekal dalam ilmunya kalau dia rakus dalam pengertian ya namanya rakus itu toma. Orang rakus itu biasanya demennya itu bakhil, tidak mungkin zakat, infak, sedekah, nggak mau dia, karena udah toma, serakah. Orang yang serakah itu ilmunya tidak kekal. Bahkan Rasulullah saja berlindung kepada Allah, ya ta'awwadzu sahibus syar'i, dengan ucapan a'udzu billahi min tomain wa ni ila toba. Aku berlindung kepada Allah dari sifat tamak yang buruk dan yang tercela. Tamak yang buruk dan tercela. Mudah-mudahan ini bagian daripada pembelajaran bagi kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang tomak, orang yang serakah dalam harta. Wallahu a'lam bishawab. Ya, walaupun kamu tegang dengar ini, mudah-mudahan menjadi manfaat. Dan sekali lagi ya, terakhir ya. Jadi besok Rabu tidak ikut tahajud, tidak ikut subuh.